Wa qala ba'dul arifin, dan sebagian ahli makrifat pernah mengatakan, jarabtu asma'ahum fil umuril muhimmat. Aku pernah bereksperimen, mencoba untuk berwasilah fi asma'ihim dengan nama-nama ahlul badar, fil umuril muhimmat, di dalam urusan atau perkara-perkara yang penting. Tilawati wa kitabati, baik berwasilah dengan cara aku baca, maupun berwasilah dengan aku menulis nama-nama ahlul badar. Fama ra'aitu asra'u minha ijabah, dan aku tidak pernah melihat terkabulnya sebuah hajat atau doa yang lebih cepat daripada doa yang bertawasul dengan nama-nama ahlul badar. Siapakah ahlul badar? Dan siapakah nama-nama ahlul badar? Bagaimana tata cara berwasilah dengan asma atau nama-nama ahlul badar? Maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, karunia kesehatan, karunia nikmat yang cukup banyak, karunia kebahagiaan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah,
perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu kaifiyah yang cukup masyhur di kalangan ulama ahli hikmah, bahkan di kalangan ulama ahli ma'rifat. Bagaimana tata cara dengan cepat terkabulnya sebuah doa, terkabulnya sebuah hajat, terkabulnya sebuah keinginan yang tanpa ditunda, keinginan yang cepat dikabulkan oleh Allah dengan cara berwasilah nama-nama ahlul badar, nama-nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti perang Badar. Ternyata cara ini merupakan satu cara yang cukup ampuh. Bukan hanya keampuhannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi waktunya yang sangat cepat. Waktunya yang sangat cepat dan singkat bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar, nama Ahlul Badar merupakan nama-nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti perang Badar. Mereka adalah jundullah, mereka adalah pasukan-pasukan Allah yang terpilih. Jumlah pasukan Muslim pada waktu itu terdiri dari, ada yang mengatakan 314 orang. Ada yang mengatakan 363 sahabat Nabi. Ada yang mengatakan berjumlah 313. Tetapi yang masyhur berpendapat mengatakan bahwa yang mengikuti atau menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Badar berjumlah 313. Sementara dari pihak lawan ketika itu berjumlah lebih dari 1.000 orang. Meskipun jumlah pasukan Muslim ketika itu jauh lebih kecil, tetapi pasukan Muslim dapat memenangkan peperangan itu dengan gilang gemilang. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti perang Badar ketika itu mendapatkan keistimewaan, kemuliaan tersendiri di dalam sejarah agama Islam. Para ulama, para sastrawan, para sejarawan Muslim dari generasi ke generasi mengabadikan nama-nama Ahlul Badar beserta biografinya. Ternyata bertawasul menyebut nama Ahlul Badar, para sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar, untuk dijadikan wasilah doa, tawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari para ulama ahli hikmah, para ulama ahli ma'rifat, ulama yang diberi pangkat kewalian, banyak berwasilah dengan nama-nama Ahlul Badar, sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar. Sudah banyak ratusan membuktikan orang-orang yang sakit yang meminta keberkahan kepada para ulama. Banyak sekali yang sembuh dengan bertawasul dengan nama-nama Ahlul Badar.
Demikian dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syahrawi. Sayyidina Ja'far bin Abdullah radhiyallahu an pernah diberi wasiat oleh ayahnya. Ausoni waladi bihubbi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawassuli bi ahli badril muhimmat wa qala li ya bunayya inna du'a inda zakarahum inda zikrihim yustajabu wa inna rahmata wal barakata wal ghufran wal ridha wal ridwan tuhidul aib iza zakarahum. Kata Sayyidina Ja'far bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Ausoni, ayahku berwasiat kepadaku untuk mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertawasul kepada Allah ketika berdoa, bertawasul dengan ahlul badar. Di dalam semua kepentinganku, kata Ja'far. Wa qala li, ayahku berpesan kepadaku, ya bunayya, wahai anakku sayang, inna du'a inda zikrihim, sesungguhnya sebuah doa yang di sisinya bertawasul dengan menyebut nama mereka, nama ahlul badar, yustajabu, sangat mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rahmata wal barakata, dan sesungguhnya rahmat dan berkah, wal ghufran, dan ampunan, wal ridho dan ridho, wal ridwan dan keridhaan, tuhaitul aid idza dzakarahum, akan meliputi, mengelilingi hamba apabila dia berwasilah dengan nama-nama ahlul badar. Sahabatku sekalian, keampuhan asma ahlul badar tidak diragukan lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli ma'rifat, pernah mengatakan, ma ja'altu yadi ala ra'si maridun ala ra'si maridin wa talautu asma'ahum buniyatu khalisah illa syafahullahu ta'ala. Tidaklah aku meletakkan, kata sebagian ulama ahli ma'rifat, tidaklah aku meletakkan tanganku pada orang yang sakit dan aku membaca nama-nama ahlul badar dengan niat yang tulus, kecuali Allah menyembuhkan orang yang sakit itu. Wa iyakun qad hadara ajillahu khafafallahu ta'ala anhu, maka Allah menghadirkan kesembuhan kepada orang yang sakit. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ahli ma'rifat mengatakan, jarabtu asma'ahum fil umuril muhimmat tilawati wa kitabati fama ra'aitu asra'u minha ijabah. Dan aku bereksperimen, mencoba berwasilah dengan nama ahlul badar fil umuril muhimmat, terhadap perkara-perkara yang penting, persoalan-persoalan yang sangat penting, tilawati wa kitabati, baik aku baca nama ahlul badar tersebut, wa kitabati, maupun aku tulis nama ahlul badar tersebut, fama ra'aitu asra'u minha ijabah, dan aku tidak pernah menjumpai
Aku tidak pernah menjumpai sesuatu yang lebih cepat terhadap doa daripada doa yang bertawassul dengan nama-nama Ahlul Badar. Inilah salah satu pernyataan dan pembuktian dari ulama-ulama ahli hikmah, ulama-ulama ahli ma'rifat. Kata beliau, si Abdullah Asy-Syahrawi, agar doa tersebut cepat dikabulkan, maka sebelum membaca namanya, misalkan Abu Bakar, maka didahului dengan Sayyidina Abu Bakar, dan di akhirnya ditambahi radhiyallahu anhu atau radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan seterusnya sampai berjumlah 313 nama-nama pasukan perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah jundullah. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah, di mana perang Badar merupakan tonggak bersejarah. Apakah Islam akan runtuh atau sebaliknya Islam akan berdiri tegak dan kokoh, tergantung dari kemenangan atau kekalahan di perang Badar tersebut. Inilah yang menjadikan mereka adalah orang-orang istimewa. Mereka yang mengikuti perang Badar adalah para wali-wali Allah, sahabat-sahabat Nabi, dan para kekasih-kekasih Allah. Untuk itulah para ulama menjadikan nama Ahlul Badar dibuat sebagai wasilah yang sangat ampuh di dalam rangka untuk meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara ini merupakan tata cara yang mungkin tidak banyak diketahui, kecuali orang-orang khas, kecuali mereka yang sudah belajar pada ulama-ulama yang khas, yang mempunyai kaifiyah, tata cara yang demikian. Siapakah nama-nama Ahlul Badar? Saya pernah mendapatkan ijazah dari Kiai Muhsin Nur Hadi, pengasuh pondok pesantren Sunan Kalijogo. Di dalam kitab beliau Silahul A'immah, halaman 80 atau 80, beliau menulis semua nama-nama Ahlul Badar. Kalau saya baca beberapa bagian, Sayyidina diawali, nanti akan saya tulis semua di akhir sesi YouTube saya, nama-nama Ahlul Badar. Kalau tertulis di sini dalam bahasa Arab, nanti saya tulis bahasa Indonesia saja, supaya tidak menyulitkan mereka yang mungkin belum bisa membaca huruf Arab. Jadi nanti saya tulis di akhir sesi YouTube saya berbahasa Indonesia. Tetapi untuk berwasilah dengan Ahlul Badar, ada tata cara sebelum membaca doa hajatnya. Jadi di dalam kitab ini lebih dulu bertawassul ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, khususan ahli badri minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in, wa nafa'ana bi ulumihim wa amidana bi asrarihim wa ada alaina bin barakatim fid darain, amin. Al-Fatihah. Seperti itu, baca Fatihah, kemudian membaca Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyika wa rasulika alaihi salawatuka wa salamuka wa sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu cara bacanya. Wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Wa Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu an. Wa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Wa Sa'id bin Abi Waqqas wa Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Wa Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Wa Sayyidina Abi Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an. Wa Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an. Wa Sayyidina Al-Akhnas bin Habib radhiyallahu an. Wa Sayyidina Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an. Wa Sayyidina Anas Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Wa Sayyidina wa Iyas bin Bukair radhiyallahu an. Wa Sayyidina Iyas bin Aus radhiyallahu an. Wa Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu an, dan seterusnya sampai berjumlah 313. Kemudian setelah itu yang terakhir nama sahabat yang disebut ini ada 8 halaman. Wa Abi Hasan wa Sayyidina Abi Hasan bin Amr radhiyallahu an. Wa Sayyidina Abil Yasar bin Amr radhiyallahu an. Wa Sayyidina Abi Mas'ud bin Amr radhiyallahu an. Ini yang terakhir. Jadi namanya Abi Mas'ud bin Umar. Setelah itu radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi ulumihim wa amidana bi asrarihim wa ada alina min barakatin di dunia wal akhirah. Al-Fatihah atau Fiddarain. Al-Fatihah. Nanti akan saya tulis semuanya di kolom di sesi terakhir pada YouTube saya. Saya tidak tulis di deskripsi karena terlalu banyak, tapi akan saya haturkan, saya ikutkan ditulis di akhir sesi YouTube saya. Dan kesaksian para ulama, ahli ma'rifat, ahli hikmah, semua mengatakan tidak ada doa yang lebih cepat terkabulnya daripada berwasilah dengan nama-nama ahlul badar. Banyak fadilah. Pada kesempatan lain akan saya ungkapkan fadilah-fadilah yang lain di dalam berwasilah untuk ahlul badar. Berwasilah dengan nama-nama sahabat Nabi ahlul badar yang mengikuti perang Badar Rasulullah. Tapi kali ini suatu yang lebih penting, nama-nama ini bisa untuk wasilah di dalam rangka untuk cepatnya, bukan hanya terkabul, tapi cepatnya terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan hajat apa yang panjenengan penting, yang paling penting, baik hajat ekonomi, hajat untuk meminta rezeki, hajat untuk mendapatkan rezeki yang istiqomah, mendapatkan rezeki yang banyak, hajat ingin kaya, hajat ingin rumah, hajat ingin apapun, hajat ingin penghidupan yang layak, hajat untuk anak, hajat apa saja, hajat untuk orang sakit, maka bacakan wasilah dulu sebelum berdoa dengan nama-nama ahlul badar, nama-nama sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar yang berjumlah 313. Maka doa itu bagaikan kilat, bagaikan petir yang menyambar, bagaikan sinar yang sangat cepat untuk terkabulnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ditajribah oleh para ulama al-hikmah, sudah diuji coba, sudah testimoni dari para ulama al-hikmah maupun ulama ahli ma'rifat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan kita bisa mudah mengamalkan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.